Shalom, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Pagi ini kita akan menikmati hadirat Tuhan. Dan pagi hari ini ada ayat firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Pagi hari ini, mari jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita dan kita percaya lawatan Tuhan terjadi untuk kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan merendahkan diri kami, merendahkan hati kami kepadamu ya Tuhan. Lawat dan urapi kami pagi ini sehingga nama Tuhan semakin ditinggikan dan kami boleh merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji mengagungkan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Glory, haleluya Yesus. Glory, haleluya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami kepadamu Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami agungkan nama-Mu Yesus. Haleluya, kami bersyukur, ya Yesus.
hari ini dalam roh dan kebenaran. Biarlah pagi hari ini kami merasakan hadirat-Mu yang luar biasa buat kami, Tuhan. Kami mau sanjung Engkau di tempat ini, Tuhan. Mulia bagimu, Tuhan, ku sembah kudus. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
diberkati oleh Tuhan, kami siap memuji, mengagungkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Siap muji Tuhan, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari masuk gerbangnya. Kita mau bersukacita Tuhan. Segala sesuatu untuk kita yang mendatangkan kebaikan untuk kita. Allah sanggup. Glory, haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga,
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Berubah untuk kita mau dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Kita angkat sebuah pujian mahkota kehidupan. Haleluya Yesus. Biarlah kami tetap setia kepadamu Tuhan, sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan kepada kami. Tidak pernah kami ragu Tuhan. Haleluya Yesus. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia.
Haleluya, haleluya. Oh, haleluya Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami masih bisa berkumpul bersama saudara-saudara kami untuk memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat pengiringan-Mu, buat perlindungan-Mu, buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dan pagi hari ini Tuhan kami akan duduk diam untuk mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, kuasailah hati dan pikiran hamba-Mu ya Tuhan. Apa yang kami sampaikan benar-benar berasal daripada Engkau ya Bapa. Dan berkati Tuhan anak-anak-Mu pada pagi hari ini yang mendengarkan firman Tuhan. Kau jadikan Tuhan anak-anak-Mu ini murid yang setia, yang taat untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam. Ada sukacita pada pagi hari ini. Terima kasih pada pagi hari ini buat kesempatan yang diberikan kepada kami untuk membawakan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema gereja kita, tetap di buah-buah roh, karena buah-buah roh itu adalah membawa kita ke dalam kemenangan. Buah-buah roh itu membawa kita ke dalam kekekalan. Jadi pada pagi hari ini kami akan menyampaikan sesuai dengan tema gereja kita, tetap di dalam Galatia 5 tetap di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Mungkin sudah disampaikan oleh Bapak Gembala dan Ibu Gembala tentang kasih, sukacita, damai sejahtera dan kesabaran dan kemurahan. Dan pada pagi hari ini kami mau melangkah sedikit untuk membahas di dalam firman Tuhan ini tentang buah-buah roh. Kami ambil yang ayat 23, penguasaan diri. Penguasaan diri itu sangat penting bagi kita sebagai orang percaya, karena penguasaan diri itu sebagai benteng kekristenan kita untuk mencapai suatu kemenangan. Penguasaan diri itu harus kita miliki sebagai orang-orang percaya. Karena apa? Karena penguasaan diri itu adalah gaya hidup seorang Kristen, seorang yang percaya kepada Tuhan. Penguasaan diri itu berarti kita itu mempunyai kemampuan untuk mengendalikan diri kita sendiri. Penguasaan diri itu kemampuan untuk mengendalikan diri kita sendiri, bukan untuk mengendalikan orang, bukan untuk mengendalikan orang lain, tapi untuk mengendalikan diri kita sendiri. Jadi pengendalian diri itu sangat penting, karena itu suatu benteng kita mengiring Tuhan. Jadi kita mengiring Tuhan itu tidak hanya kita berakar saja, tapi kita harus bisa bertumbuh. Dan tidak hanya bertumbuh saja, tetapi kita harus bisa berbuah, dan berbuah itu bisa dinikmati banyak orang. Jadi pengendalian diri itu sangat penting. Pengendalian diri itu. Jadi setiap orang kalau bisa mengendalikan dirinya, itu bisa membuat kita untuk
menuju ke dalam kemenangan. Pengendalian diri itu, penguasaan diri, itu sama halnya dengan pengendalian diri kita. Tapi di luar sana banyak anak-anak Tuhan itu yang dikendalikan oleh diri, tidak mengendalikan dirinya tapi dikendalikan oleh diri. Saya melihat di luar sana banyak anak-anak Tuhan itu gagal karena tidak bisa mengendalikan dirinya. Pada umumnya itu pada anak-anak muda. Pada anak-anak muda itu mungkin emosinya masih tinggi, darahnya masih muda, sehingga dia itu sulit untuk mengendalikan dirinya. Tapi sekarang itu keterbalikannya, malah orang-orang tua yang sulit untuk mengendalikan dirinya. Suka emosi, suka marah, darahnya naik, itu kebanyakan orang tua, bukan anak muda. Tapi puji Tuhan, di tempat ini saudara-saudara kita bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Pengendalian diri itu tidak hanya untuk kekuatan kita sendiri. Kita tidak mampu untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jadi kita mengendalikan diri dengan kekuatan kita sendiri, secara manusia kita tidak mampu kalau tidak kita berserah kepada Tuhan. Jadi semuanya itu kita serahkan kepada Tuhan, minta pimpinan kepada Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk mengendalikan diri kita. Mari kita buka Alkitab kita. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-25. 1 Korintus pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-25. Saya bacakan. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat ini suatu perbandingan antara dunia, antara fana dan keabadian. Jadi setiap peserta yang mengikuti pertandingan itu harus bisa menguasai dirinya, menguasai dalam hal emosi, fisiknya, dan mentaati semua peraturan-peraturan yang ditentukan oleh juri. Jadi setiap peserta itu harus bisa mengendalikan dirinya, harus bisa menguasai dirinya. Secara fisik, secara mental, itu harus bisa menguasai dirinya. Dan harus bisa mentaati segala ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh juri. Jadi kita tidak boleh sembarangan, mengikuti pertandingan tidak boleh sembarangan. Itu perlu penguasaan diri. Untuk meraih suatu keberhasilan, meraih suatu mahkota, itu dibutuhkan penguasaan diri, dibutuhkan mental yang kuat. Pemain sepak bola itu kalau tidak bisa menguasai dirinya, emosinya tidak terkontrol, itu seolah-olah kita kena kartu kuning, bahkan kena kartu merah. Karena apa? Karena tidak mengontrol emosi kita. Tidak bisa mengontrol emosi kita. Jadi dibutuhkan penguasaan diri, itu sangat dibutuhkan di dalam suatu pertandingan. Apalagi kita sebagai orang-orang percaya, kita melakukan suatu pertandingan, itu pertandingan iman. Kita mengikut Yesus, kita dibutuhkan itu pertandingan, ya pertandingan iman. Jadi kita harus bisa mengendalikan diri kita untuk suatu meraih mahkota. Jadi ini ada hubungannya dengan
perilaku, dan perbuatan kita. Untuk meraih suatu mahkota kehidupan, dibutuhkan kita untuk bisa mengendalikan diri kita. Pengendalian diri itu adalah kemampuan untuk mengendalikan diri kita. Jadi diri kita itu harus bisa dikendalikan. Orang yang tidak bisa mengendalikan diri, biasanya itu suka marah, suka emosi, tidak bisa menahan amarahnya, itu orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Jadi anak-anak Tuhan itu diperhadapkan berbagai masalah di tengah kehidupan kita, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, kita diperhadapkan berbagai masalah. Kalau kita tidak bisa mengendalikan kehidupan kita, kita akan jatuh. Kalau kita tidak bisa mengendalikan hidup kita. Jadi pengendalian diri itu sangat penting untuk kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Orang yang bisa mengendalikan dirinya, itu sama halnya orang yang mampu menahan marah, yang mampu menahan emosinya, tidak gampang marah, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu suatu contoh orang yang bisa mengendalikan dirinya. Kalau kita hidup tidak bisa mengendalikan dirinya, apa artinya kasih di dalam kehidupan kita? Apa artinya sukacita di dalam kehidupan kita? Apa artinya kesabaran di dalam kehidupan kita? Buah-buah roh yang kita miliki, kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, tidak bisa mengendalikan diri kita, semuanya itu tidak nampak di dalam kehidupan kita. Kita bisa mengasihi keluarga, kita bisa menguasai saudara kita, menguasai teman kita. Tetapi kalau kita tidak bisa mengendalikan hidup kita, sak penake dhewe, kasih itu tidak nampak di dalam kehidupan kita. Kita bisa menguasai tapi tidak bisa mengendalikan kehidupan kita. Jadi pengendalian hidup itu sangat penting dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Karena apa? Karena pengendalian diri itu adalah suatu bekal untuk kita menuju suatu kemenangan. Itulah pengendalian diri. Jadi kadang-kadang kita itu diperhadapkan dengan masalah-masalah kecil, tidak masalah besar. Di hadapan Tuhan itu masalah-masalah yang diberhadapkan kepada kita itu masalah-masalah sebenarnya yang kecil, yang sangat kecil sekali. Permasalahan yang sangat kecil yang diberhadapkan kepada kita. Tetapi kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita, masalah itu menjadi besar. Suatu contoh, ada orang yang menyakiti kita, mengejek kita. Kalau kita ini tidak bisa mengendalikan emosi kita, kita marah-marah dan membalas kepada orang tersebut, kita memukul bahkan, itu masalah itu menjadi besar. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengendalikan diri. Mengendalikan diri itu bukan hanya untuk mengendalikan fisik kita, tetapi hati dan pikiran kita itu yang perlu dikendalikan. Yang perlu dikendalikan itu adalah pikiran, hati kita supaya kita bisa mengendalikan diri. Secara manusia kita tidak bisa untuk mengendalikan diri kita tanpa adanya pertolongan Roh Kudus. Ini saya mau kesaksian sedikit untuk kehidupan saya masa lalu. Saya dulu orang yang tidak bisa untuk mengendalikan kehidupan saya. Hidup saya dulu liar. Saya dulu pemabuk, perokok, penjudi. Itu riwayat saya dulu. Mengingat perbuatan-perbuatan saya dulu, saya pikir-pikir sekarang saya sangat menangis di dalam hati saya. Tapi saya itu mempunyai komitmen untuk membenah diri. Saya ingin
hidup saya ini tidak merokok, tidak minum, tidak mabuk. Itulah keinginan saya waktu saya mengenal Tuhan. Jadi waktu saya di gereja, saya hari Minggu itu siang saya mabuk, sore saya ke gereja. Karena saya tidak bisa mengendalikan diri saya. Tapi saya bergumul, saya ingin mabuk saya itu hilang. Saya tidak merokok, saya tidak berjudi. Tapi puji Tuhan, gagal. Gagal. Karena apa? Karena itu saya mengandalkan kemampuan saya sendiri. Aku iso orang rokok, aku iso orang main, aku iso orang ngombe. Tapi gagal. Tapi puji Tuhan, kegagalan itu saya tidak jemu-jemu untuk belajar, untuk memperbaiki diri. Dan saya minta pertolongan kepada Roh Kudus. Roh Kudus, ubahlah hidupku supaya aku bisa meninggalkan rokok, aku bisa meninggalkan judi, aku bisa meninggalkan mabuk. Tapi puji Tuhan, sampai saat ini Tuhan mengubahkan kehidupan saya menjadi lebih baik. Itulah kesaksian saya. Dan saya berterima kasih kepada istri saya untuk mendukung iman kerohanian saya. Setiap saya tidur, saya itu dijamah kepala saya kepada istri saya, didoakan supaya saya itu bertobat. Saya itu sebenarnya belum tidur. Suami saya mendoakan saya, menumpangi tangan kepala saya itu sebenarnya saya belum tidur. Saya cuma memejamkan mata, saya mendengar istri saya itu berdoa untuk saya, itu saya mendengar supaya saya ini bertobat. Tapi kelamaan saya itu berpikir, kalau hidup terus-terusan seperti ini, nek ora teko awake dhewe, sapa sing iso marekne. Jadi saya mempunyai komitmen untuk berubah, mempunyai komitmen untuk berubah. Dengan pimpinan Roh Kudus, saya dimampukan untuk meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Amsal 25 ayat yang ke-28, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi orang yang tidak bisa mengendalikan diri itu ibarat kota itu roboh temboknya. Ini cerita zaman dulu ya. Suatu kerajaan itu dibangun sebuah tembok yang besar, yang sangat tinggi, itu gunanya untuk pertahanan. Supaya musuh tidak dapat menerobos untuk masuk ke dalam wilayah kerajaan. Itu dibangun sebuah tembok yang sangat tinggi. Tembok itu adalah pertahanan kota itu, supaya musuh tidak bisa masuk untuk menyerang kota itu. Jadi kita kalau tidak bisa mengendalikan diri kita, seperti kota yang roboh temboknya, tidak ada pertahanannya. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengendalikan diri. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, seperti kota yang roboh temboknya, tidak ada pertahanannya. Jadi banyak hal-hal yang masalah-masalah yang menyerang ke dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita tidak ada betengnya. Betengnya itu roboh. Betengnya itu adalah pertahanan, itu adalah pengendalian diri kita. Kalau kita itu bisa mengendalikan diri kita, bisa mengendalikan hidup kita, bisa mengendalikan pikiran kita, bisa mengendalikan hati kita, semuanya itu bisa teratasi, masalah-masalah itu bisa teratasi. Jadi pengendalian diri itu suatu beteng kehidupan kita. Suatu beteng kehidupan kita. Untuk bisa mencapai sebuah kemenangan. Secara manusia kita melakukan untuk pengendalian diri kita itu tidak bisa secara manusia. Sulit untuk kita melakukan. Untuk sabar sulit. Tidak gampang marah itu sulit kita lakukan. Tapi kita punya roh penolong, itu adalah Roh Kudus.
Roh Kudus. Ada 3 poin untuk bisa menguasai diri kita. Di sini ada 3 poin supaya kita mampu untuk menguasai diri kita. Poin yang pertama, kita harus bisa menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itu poin yang pertama. Menyalipkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Karena apa? Karena kedagingan kita dan hawa nafsu kita dan keinginan kita itu mempengaruhi iman kerohanian kita, mempengaruhi pikiran kita. Kedagingan kita itu mempengaruhi keinginan kita untuk menyimpang dari kebenaran. Jadi kita harus bisa menyalipkan kedagingan kita, harus bisa menyalipkan hawa nafsu kita dan keinginannya. Itu ada di Galatia juga. Ada di Galatia pasal yang 5 ayatnya yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Karena apa? Karena keinginan daging itu sangat kuat. Keinginan daging itu sangat kuat. Keinginan daging, hawa nafsu itu sangat kuat. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita, tidak bisa mengendalikan hidup kita, kita akan jatuh. Karena kedagingan kita. Dan poin yang kedua, untuk kita bisa menguasai diri kita, poin yang kedua, memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Memberi hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Secara manusia kita tidak mampu, kalau tidak kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi yang memampukan kehidupan kita itu adalah Roh Kudus. Kalau kita mau menyerahkan hidup kita kepada Roh Kudus. Tapi yang kedua, memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Itu juga ada di Galatia. Di Galatia 5 pasal yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi kita itu harus berserah kehidupan kita supaya Roh Kudus untuk memimpin hidup kita, supaya hidup kita itu tidak liar, supaya hidup kita itu bisa dikuasai oleh Roh Kudus, tidak dikuasai oleh aku, tidak dikuasai oleh diri kita. Biar Roh Kudus yang menguasai hidup kita. Jadi kita harus berserah diri kepada Roh Kudus. Berserah diri kepada Roh Kudus. Dan poin yang terakhir, membangun pertumbuhan rohani bersama komunitas orang percaya. Jadi membangun kerohanian kita ini kepada komunitas orang-orang percaya, jangan orang di luar kita. Kalau kita mempunyai masalah, mempunyai pergumulan, kita sharing kepada orang di luar kita, di luar orang Kristen, kita akan dipengaruhi iman kerohanian kita. Jadi kita harus bisa sharing kepada saudara-saudara kita yang sama-sama rohani. Jadi bisa memberi solusi untuk kehidupan kita. Membangun pertumbuhan rohani bersama komunitas orang percaya. Karena di Ibrani 10 yang dikatakan Mbak Esther tadi, ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadi kita jangan menjauhkan diri. Karena itu untuk mengasah iman kerohanian kita. Kalau kita itu menjauhkan diri dari persekutuan, dari ibadah kita, iman kita akan goyah, akan jatuh. Sehingga kita tidak bisa mempengaruhi
Jadi 3 poin ini itu sangat penting untuk kita miliki, kita pegang 3 poin itu. Yang pertama, menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan yang kedua, memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, membangun pertumbuhan rohani bersama komunitas saudara-saudara kita seiman. Jadilah itulah penguasaan diri di dalam buah-buah roh. Karena apa? Karena buah-buah roh itu membawa kita kepada kekekalan. Buah-buah roh itu membawa kita kepada kemenangan. Kalau di ayat sebelumnya, buah-buah roh itu harus kita lakukan, jangan dipilih-pilih. Tidak boleh, saya memilih kasih, saya memilih sukacita, saya memilih damai sejahtera, tidak boleh. Jadi semua 9 buah roh itu harus kita pelajari dan kita lakukan. Karena itu buah-buah roh itu adalah membawa kita kepada kekekalan, kepada kemenangan. Dan kita pada pagi hari ini, kita akan memberi berkat kepada 2 orang, memberi berkat kepada 2 orang yang bisa menjawab pertanyaan firman. Hanya 2 orang yang bisa menjawab pertanyaan saya dibawa di pagi hari ini. Siapa yang bisa menjawab? Untuk menguasai diri dibutuhkan 3 poin tadi. Tidak hanya 2 saja yang dijawab. Siapa yang bisa menjawab untuk maju ke depan? Yang bisa menjawab. Poin yang pertama. Yang menjawab poin yang pertama tadi untuk bisa menguasai diri, poin yang pertama. Siapa yang bisa menjawab? Untuk 2 orang. Untuk bisa menguasai diri ada 3 poin. Dijawab 2 poin untuk 2 orang. Siapa? Mbak, siapa? Yang pertama, poin yang pertama. Poin yang pertama, pengendalian diri. Siapa yang bisa? Oke, siapa yang bisa? Poin yang pertama, bisa menguasai diri. Menyalipkan daging dari hawa nafsu dan keinginan diri. Yang kedua, oh ya 1. Dan ini tinggal yang kedua, Mbak Esther. Aku bolone Pak Wit. Yang poin yang kedua, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya. Salah, ayo siapa? Mungkin Mbak Nurul bisa. Poin yang kedua. Poin yang kedua. Memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini, ada yang merespon. Ada yang merespon firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi jangan merespon saja. Kita harus, di samping kita merespon firman Tuhan, kita harus bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kami undang untuk pemain musik. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri,
tersesat mengikuti jalanmu. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang dimenang, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri untuk jemaat. Tiap hari hanya dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri benang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Kami mohon Tante Dede untuk berdoa firman Tuhan dan berdoa untuk jemaat di tempat ini. Ajaib namamu. Amin, amin, amin. Allah yang memberi menang adalah Tuhan. Sebab itu kami mau terus hidup bersama Roh Kudus, supaya hidup kami adalah hidup yang berkemenangan setiap hari. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan memberkati kami, berkati setiap kami, hati kami diberkati oleh Tuhan. Kami tidak berhenti hanya sekedar mendengarkan firman-Mu, tapi kami terus mau menghidupi firman-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Hari Sabtu kemarin, saudara, ada 2 saudara terkasih kita yang dibaptis selang menyerahkan hidup untuk Tuhan. Saya minta tolong maju ke depan.
boleh menghadap ke jemaat. Mas Galang, Galang Kusuma. Hari ini dia akan mendapatkan nama baptis Hosea Galang Kusuma. Nanti pulang artinya boleh bertanya ke Mas Bram ya. Kalau mau lihat langsung di Google boleh. Kalau males buka Google boleh ngobrol dengan Mas Bram. Sylvia Agus Vita Rojabi. Oh, iki wong Arab ini. Apa wong keturunan Padang Pasir. Oke. Dapat nama baptis Eva Sylvie Agus Vita Rojabi. Eva itu nama lain dari Hawa, ya Hawa. Yang jelas bukan hawa nafsu, Hawa saja. Ya. Oke, kita akan mendoakan ke dua saudara kita. Boleh merapat. Galang, Silvi boleh merapat. Oke, mari Om Han, Om Yudi boleh maju ke depan, rekan-rekan gembala. Mari kita doakan saudara-saudara terkasih kita supaya mereka tidak sekedar mengikuti sakramen baptisan kemarin, tapi mereka sungguh-sungguh lahir baru, hidup menyerahkan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Boleh mendekat dan memberi tumpang tangan. Om Han akan memimpin doa untuk saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami menikmati Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami tahu Allah Roh Kudus akan menolong kami semuanya. Siapapun kami, mulai dari yang dewasa sampai kami anak-anak, kami mau terus dituntun oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Kalau ada yang sakit di antara jemaatmu pagi hari ini, Bu Yanti yang sedang terbaring sakit, kami berdoa. Bilur-bilur Yesus akan menyembuhkan dia pagi hari ini. Imannya dibangkitkan oleh Tuhan. Beberapa saudara terkasih kami yang masih terbaring sakit, Bapak Agus, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Yang masa-masa pemulihan kesehatan seperti Ibu Indra, Oma Titi, Bu Deheni, rahmat-Mu buat mereka akan beserta, mereka akan mengalami pemulihan yang sempurna dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara terkasih bersama-sama kita akan pulang. Kiranya anugerah, kemurahan, rahmat dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus, kekuatan, sukacita, penghiburan, penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus akan menyertai perjalanan hidup kita. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, mari bersama-sama katakan, amin. Tuhan menyertai kita semuanya.